Tren kasus COVID-19 di tanah air menunjukkan peningkatan dalam sepekan terakhir. Jumat pekan lalu bahkan kasus positif COVID-19 bertambah lebih dari 1.000 kasus per hari. Apa yang harus diwaspadai terkait lonjakan kasus COVID-19 di tengah musim arus mudik Lebaran 2023? Di mana pergerakan pemudik tahun ini sendiri diprediksi mencapai lebih dari 123 juta orang atau naik sekitar 47%. Kita akan berbincang dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Revolusi Riza. Mas Revo, selamat malam. Selamat malam Mbak Elvira. Mas Revo, sudah mulai terjadi tren peningkatan kasus. Presiden Jokowi juga concern mengenai hal ini dan menghimbau masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi ataupun vaksin booster jika belum. Sebelum kita berdiskusi, Mas Revo, kita simak dulu pernyataan Presiden Joko Widodo berikut ini. Yang paling penting satu, vaksinasi itu penting, booster itu penting. Jadi yang belum itu segera booster. Yang kedua, dari sero survei yang kita miliki, imunitas kita sudah mencapai 98,5%. Artinya tinggi sekali. Tetapi juga hati-hati yang belum, sekali lagi, yang belum vaksin, apalagi yang belum booster, segera minta divaksin. Agar semuanya lingkungan kita terjaga dari COVID. Memang ada kenaikan, tetapi kita masih jauh di bawah standarnya WHO. Standarnya WHO kurang lebih 8.000 dan kita berada di angka 600 sampai 900. Saya kira kita masih terkelola, terkendali dengan baik. Baik, Mas Revo, tadi Presiden mengatakan seperti itu ya, cukup percaya diri bisa dikatakan karena tingkat vaksinasi kita, tingkat imunitas di Indonesia dipastikan Presiden cukup tinggi, hanya himbauan untuk booster saja. Tapi berbicara mengenai COVID-19, banyak masyarakat yang kemudian menilai bahwa sudah tidak ada, virus ini sudah tidak ada dan tren kenaikan kasus ini bagi beberapa pihak cukup mengejutkan. Tapi berbicara mengenai bagaimana antisipasinya, Mas Revo melihat strategi pemerintah sejauh ini sudah cukup kuatkah? Ya Mbak Vi, saya pikir tidak mengherankan kalau pemerintah Presiden Jokowi cukup percaya diri ya. Karena kan kita sebenarnya sudah terhitung 4 tahun semenjak 2019 kita mengalami pandemi. Dan selama 4 tahun berjalan itu kita mengalami banyak hal dan banyak sekali pembelajaran-pembelajaran, case demi case yang kemudian kasus demi kasus yang kita kemudian bisa memetik satu pelajaran ke pelajaran yang lain. Nah, ketika kita sudah 4 tahun mengalami pandemi, kemudian juga pencapaian angka vaksinasi di Indonesia cukup lumayan bagus, gitu. Walaupun memang masih perlu ditingkatkan, terutama untuk vaksinasi ketiga atau keempat, vaksinasi booster penguat masih banyak yang belum. Tapi selama 4 tahun berjalan, kita sudah mengalami banyak sekali pembelajaran. Walaupun begitu memang tidak ada salahnya kalau kita semua sama-sama waspada. Karena pertama di wilayah Asia, terutama di Asia Selatan dan Asia Tenggara ini, ada kecenderungan angka COVID saat ini naik. Di India misalnya virus COVID varian Arcturus ini cukup besar dan sangat menginfeksi di sana. Ribuan orang setiap harinya positif COVID. Angka di India itu meningkat 600% penambahan kasus positifnya. Sementara di Indonesia, kita dalam tren seminggu terakhir memang ada peningkatan, walaupun memang benar seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, angkanya masih di bawah standar dari Badan Dunia WHO. Tapi tidak ada salahnya kita harus sama-sama waspada, karena saat ini ya, minggu-minggu ini, hari-hari ini, sejak kemarin malam lah ya, sejak Jumat malam, sudah terjadi peningkatan arus mudik. Artinya ada pergerakan orang yang secara masif ke seluruh tanah air. Diperkirakan, pemerintah memperkirakan lebih dari 123 juta masyarakat yang akan berpindah tempat, akan melakukan perjalanan gitu ya, terkait dengan libur Lebaran. Dan ketika 120-an juta orang bergerak, maka ini akan memungkinkan memungkinkan terjadinya transmisi virus dari satu orang ke orang lain. Nah, ini yang harus diwaspadai karena jangan sampai, walaupun sebenarnya dalam beberapa penelitian virus COVID varian Arcturus ini cenderung lebih mild gitu ya, lebih mild, tapi tingkat infeksinya
1,2 kali lebih tinggi dibanding varian yang lainnya secara penularannya. Jadi ini yang harus diwaspadai, terutama bagi masyarakat yang memiliki komorbid atau terutama bagi mereka yang belum melakukan vaksinasi penguat. Nah ini masih ada juga beberapa masyarakat yang baru suntik 1 kali gitu ya, belum vaksinasi yang kedua dan bahkan yang ketiga gitu. Nah ini yang seharusnya sekarang didorong oleh pemerintah supaya tingkat capaian vaksinasi itu juga meningkat, apalagi kita juga sama-sama melihat dalam beberapa laporan terakhir stok vaksin cenderung tidak begitu banyak saat ini. Maka itu ada baiknya kalau misalkan pemerintah ini mengantisipasi dengan memperbanyak stok vaksin dan kemudian meningkatkan lagi sentra-sentra vaksinasi terutama di jalur-jalur mudik gitu. Sehingga ketika orang mudik itu bisa di tempat-tempat di jurusan-jurusan mudik itu diperkuat sentra-sentra vaksinasi sehingga orang bisa mudik sekaligus juga melaksanakan vaksinasi. Dengan begitu kita bisa meminimalisir dampak terjadinya COVID yang sekarang gitu ya. Kan kita tidak ingin di India misalnya yang tadi saya sampaikan ada anggapan bahwa sekarang adalah gelombang keempat virus COVID ini serangan COVID di sana, dan kita tentu tidak ingin di Indonesia mengalami hal yang sama, Mbak Fi. Ya, karena kita tahu cukup sulit untuk mencari sentra vaksinasi. Kita berbicara mengenai Jabodetabek saja tidak semudah misalnya tahun lalu begitu ya untuk mencari sentra vaksinasi. Belum lagi mungkin untuk melakukan tes antigen. Beberapa lokasi tempat tes antigen yang biasanya banyak tersebar di Jabodetabek sudah mulai minim, mayoritas bahkan tutup, Mas Revo. Apakah kemudian bagaimana sinyal alarm gitu ya bagi pemerintah sebelum akhirnya memutuskan harus menyiapkan jaring pengamannya terlebih dahulu? Negara tetangga Singapura sudah memasuki gelombang ke-10 meskipun Menteri Kesehatan mengatakan tidak perlu cemas begitu. Apakah kondisi sama bisa kita lihat di Indonesia? Tidak perlu cemas. Hal yang menggembirakan kan salah satunya adalah tingkat ketahanan atau tingkat imunitas dari masyarakat Indonesia sebenarnya kan cenderung kuat ya, saat ini gitu ya. Dengan adanya program vaksinasi yang selama ini sudah berjalan, imunitas bangsa Indonesia mayoritas sudah mulai menguat gitu. Dan ketika terjangkit COVID, fatality atau mortality rate-nya memang jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya, terutama ketika varian Delta pada waktu itu ya. Nah, walaupun begitu, tapi kan kematian ini terjadi gitu. Ada angka kematian dalam 1 pekan terakhir, misalnya di Malang beberapa waktu lalu itu juga ada beberapa kasus kematian serentak dalam 1 hari karena COVID-19 misalnya. Dan kemudian di beberapa titik yang lain, angka kematian itu masih ada. Nah, tentu kita tidak ingin hal semacam ini kan terjadi. Yang harus dilakukan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Elvira bahwa yang harus dilakukan adalah memperkuat jaring pengaman. Jaring pengaman ini tentu adalah memperkuat sentra-sentra layanan kesehatan di seluruh tanah air. Di beberapa titik termasuk di Jakarta misalnya, Wisma Atlet sudah ditutup. Nah ini tentu sinyalemen yang bagus ya, karena ketika Wisma Atlet ditutup, itu tandanya bahwa kita sudah beranjak bisa menangani pandemi COVID-19, pandeminya sudah mulai turun sangat drastis, sehingga kita sudah cukup percaya diri untuk menutup Wisma Atlet. Nah, tapi kalau misalkan tidak ada Wisma Atlet atau di tempat-tempat lain, di kota-kota lain, sentra-sentra isolasi itu ditutup, maka yang harus diperkuat adalah layanan-layanan rumah sakit daerah hingga ke sentra kesehatan yang paling bawah, yaitu pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Nah, seharusnya vaksinasi ini juga bisa disebar di puskesmas, sehingga masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi tahap ketiga, booster penguat, ini bisa langsung tinggal datang ke puskesmas terdekat untuk kemudian meminta vaksinasi. Dan sebaiknya tidak dibatasi per KTP misalnya. Jadi KTP siapapun, misalnya orang Jakarta yang saat ini sedang mudik, entah itu ke Sukabumi, ke Yogyakarta, ke Solo, ke Semarang, Surabaya, dan sebagainya, itu bisa mendapatkan vaksinasi di tempat-tempat tersebut tanpa harus sesuai dengan domisilinya. Nah ini yang harus saya pikir ini yang perlu digalakkan kembali oleh pemerintah, karena jangan sampai kemudian walaupun cukup terkendali, tentu kita tidak ingin gelombang COVID itu kembali mengganas di tanah air, karena
ini kan momen Lebaran ini kan sebenarnya adalah momen berbagi kebahagiaan gitu ya Pak Bi. Setelah sebulan penuh berpuasa, kemudian ini adalah momen silaturahmi, keluarga-keluarga berkumpul di kampung halaman, bertemu dengan sanak saudara yang lain, ada share kebahagiaan di sana. Dan kita tentu tidak ingin bahwa berbagi kebahagiaan itu akan berubah menjadi berbagi bencana. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Nah, karena itulah kemudian pemerintah seharusnya juga menyiapkan, benar yang disampaikan Pak Elvira, jaring pengaman. Nah, kalau memang Presiden menyampaikan bahwa yang perlu yang saat ini harus ditingkatkan, yang perlu dilakukan adalah vaksinasi, yang belum vaksin harus segera vaksinasi untuk vaksinasi penguat, maka himbauan ini harus diejawantahkan itu dalam bentuk perbuatan di lingkungan di penerapannya bagaimana di wilayah-wilayah di tingkat-tingkat masyarakat yang paling bawah ini. Tentunya dropping atau distribusi vaksin hingga level-level terbawah hingga setidaknya di puskesmas itu harus dibagikan atau harus segera dilakukan dan dilakukan secara merata. Oke, baik. Terakhir Mas Revo, kita tahu euforia luar biasa masyarakat yang mudik tahun ini, apalagi setelah PPKM telah dicabut secara resmi oleh pemerintah. Prokes juga menjadi kunci. Bagaimana peran media untuk mensosialisasikan, mengajak masyarakat, ayo dong prokes tetap dijaga agar kita bisa mudik dengan nyaman, dengan sehat, dan kembali misalnya ke ibu kota juga dengan aman, nyaman, dan sehat. Ya, saat ini kan hampir semua media, saya pikir semua media lah ya, itu melakukan peliputan dan menaruh perhatian lebih pada arus mudik kali ini. Hingga nanti sampai arus balik gitu. 123 juta orang bergerak secara hampir bersamaan dalam waktu relatif berbarengan. Ini tentu ada pergerakan yang sangat masif. Nah, ini tentu menjadi perhatian yang cukup tinggi ya buat kita. CNN Indonesia juga menurunkan berbagai tim mudik tersebar di beberapa tempat. Nah, melalui liputan-liputan, laporan-laporan tidak hanya melaporkan pergerakan arus lalu lintas masyarakat, bagaimana memberikan tips-tips atau memberikan kondisi terkini, tapi juga yang kita lakukan selama ini kan kita menghimbau supaya bagaimana mudik ini bisa berlangsung dengan selamat, aman, tentram, sentosa, sehat gitu ya bagi semua yang saat ini melakukan perjalanan mudik. Tentunya himbauan-himbauan itu masuk dalam laporan-laporan kita. Dan pemerintah sendiri kan sebenarnya setiap mudik ini kan juga ada hal positif yang diperoleh oleh pemerintah dalam skala ekonomi ya. Ketika orang bergerak 123 juta orang bergerak bersamaan, kalau misalkan dalam asumsi yang kita pakai adalah asumsi tahun lalu, setiap orang menghabiskan uang 1,5 juta dalam proses mudik ini, ada uang berputar lebih dari 180 triliun. Nah, ini tentu menggerakkan roda perekonomian. Baik. Nah, pemerintah ketika menerima benefit dari roda perputaran ekonomi uang ini, tentunya juga sama-sama kita inginkan, yang kita inginkan adalah ekonomi bergerak secara sehat dan masyarakatnya juga bergerak secara sehat. Nah, himbauan-himbauan ini yang juga kita awasi bersama, dan kemudian kita juga melakukan campaign-campaign bersama supaya itu tadi mudik selamat dan mudik juga tetap sehat. Baik, harapannya demikian. Puncak arus mudik baru akan kita rasakan di awal pekan depan. Pergerakannya pasti akan luar biasa. Sekali lagi prokes juga menjadi yang utama. Mas Revo, terima kasih sudah berbincang bersama kami di Editorial View CNN Indonesia Prime News malam hari ini.